definisi ayam kampus menurut aku ya. Iya. Definisi ayam kampus itu satu, dia cantik. Pasti. Dia cantik. Dia punya banyak temen cowok. Pastinya itu banyak banget dijulukin bahwa dia tuh ayam kampus. Bahkan nggak munafik sih, aku pernah dijulukin ayam kampus sama temen aku sendiri. Oke. Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Cabul Channel dengan saya Nathan dan saya Aan. Dengan sore hari ini kita punya teman untuk ngobrol-ngobrol asik lagi. Dan dengan nama siapa? Hai, aku Kinan. Bisa di-share mungkin untuk IG-nya biar teman-teman biar bisa kepoin IG-nya kamu. @_Puan Maharani 98. Puan Maharani 98. Oke, teman-teman. Itu IG apa nama Facebook? Panjang bener. Enggak, itu Instagram. Instagram. Karena Instagram aku yang dulu itu dihack. Jadi yang sekarang aku bikin namanya agak panjangan dikit sih emang. Oh, baru berarti nih. Iya. Ke-hack orang-orang yang tidak Bertanggung jawab. Bukan, karena mereka itu iri. Ya betul. Sekarang kan ada jargonnya, iri bilang bos. Kayak gitu dong. Ya secara gitu kan. Siapa sih yang nggak iri? lihat dong, Bos. Oke. Kita lihat seperti mungkin apa. Sebelumnya bisa diceritakan atau bisa dijelaskan kesibukan sehari-hari seperti apa? Kesibukan aku. Bukan, tetanggamu. Kalau kesibukan aku sendiri sih ya biasa ya, anak kuliahan. Oh, mahasiswa. Oh iya dong. Oke. Secara gitu anak kuliah punya tugas. Nongkrong. Terus ya nongkrong selain itu pacaran, kencan. Pasti dong. Pasti dong, nggak mau lewat dong. Oh iya dong. Nggak mau aku. Oke. Seperti konten-konten kita sebelumnya, sore hari ini kita akan memberi beberapa pertanyaan kepada Mbak Kinan, yang dimana nanti pertanyaan-pertanyaan ya seputar biasalah seperti konten sebelumnya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya. Oke. Oke. Bisa dijelaskan menurut sampean, menurut kamu, apa sih arti dari kata sex education dan perlu nggak? Perlu nggak sih sex education itu di era anak muda zaman sekarang? Menurut aku sih perlu banget. Karena gak jarang sih, karena memang sex education itu memang harus kita kenalkan di kalangan anak-anak SD contohnya. Sekarang aja contohnya anak SD tuh banyak yang pacaran. Bahkan banyak yang gandengan. Aku dulu mikirnya, bahkan dulu aku SD mikirnya tuh gini, gandengan doang bisa hamil. Betul. Edan sama. gak? Sama. Aku Gila dulu gak juga sih? mikirnya gitu, tahu nggak? Sinting, apa karena aku tuh banyak nonton sinetron kali ya. Dulu itu zaman aku SD tuh dulu kayak gini. Kamu jangan pacaran sama dia, nanti kamu hamil loh. Gandengan hamil. Iya, gandengan hamil. Terus tidur berdua gitu sebelahan. Nonton TV doang, sebelahan doang. Hamil loh kamu, ntar digituin. Tuh. Serius? Ya. Pola pikir dari teman-teman zaman dulu waktu masih kecil itu seperti itu, beda dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang. Karena mungkin waktu kita masih kecil dulu gadget ataupun internet nggak frontal sekarang ya. Betul. Gitu. Sekarang kan gampang banget kita searching untuk mencari sesuatu, untuk kita melihat konten-konten seperti apa, atau kita googling aja pasti keluar macam-macam. Iya, betul sekali. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ngesek dalam pacaran itu wajar nggak sih? Itu di era zaman sekarang ya. Kalau contoh maksudnya kayak gini. Itu kan kalau teman-teman kita nggak bisa munafik. Nggak munafik dong pasti. Di era zaman sekarang kan nggak mungkin kita jalan kencan gandengan. Hoax sekali Anda. Kan pasti iya. Pasti kan ciuman hal seperti itu. Tahun berapa, Bra? Iya kan? Sekarang 2020, Pak. Kan kalau hal seperti itu untuk bagi kalangan remaja sekarang itu kebanyakan itu umum dan sebagainya. Itu kalau untuk Mbak Kinan sendiri itu cara pandangnya untuk seks itu dalam berpacaran itu seperti apa? Kalau untuk pacaran yang 21 tahun ke atas, itu sah-sah aja. Tapi kalau untuk pacaran mungkin yang SMA, buat temen-temen yang SMA nih ya, yang nonton channel ini nih,
harusnya kalian itu jangan asal langsung percaya sama pacar kalian. Karena apa? Belum tentu pacar kalian itu bakal nikahin kalian. Oh. Tapi buat teman-teman yang 21 tahun ke atas sama juga sih sebenarnya. Lalu bedanya di mana coba? Karena gini, sekarang kita pikirannya ke arah nikah atau enggak nikahnya nanti setelah kita berhubungan seks sama dia. Kasarannya gini, setelah kamu percaya, kamu udah ngelepas, Kasih. ya Oh, ngasih kasih itu dia. ya, ngasih keperawanan kamu ke dia, Hmm. itu bisa jadi dia itu punya main di belakang kamu, punya cewek lain. Adi, repot. Itu yang bahaya ya? Itu yang bahaya banget, itu bahaya banget. Yang pertama itu, yang kedua, belum tentu juga dia ngelakuin hubungan seks itu sama kamu doang. Oh bisa Wow. bisa sama Bisa banyak cewek juga banget. ya. Berarti Bisa nanti banget. takutnya setelah putus ganti lagi main Nah. sama ini, setelah putus ganti Bukan, jangan salah, masih punya pacar aja bisa berhubungan seks sama yang lain. Au. Jangan salah. Itu enak ketagihan atau hobi? Kayaknya sih ada kelainan sih, kayaknya ada kelainan. Ya mungkin gitu. lebih ke arah sana kali ya. Heeh. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong nih, tadi kan Mbak Kinan ada statement terkait soal keperawanan nih. Iya. Oke. Menurut Mbak Kinan sendiri, keperawanan di zaman sekarang penting nggak sih? Cuman sekarang, Iya dong, kan kita hidup zaman sekarang. kalau lo masih perawan di zaman sekarang, lo tuh mantap. Serius. Kalau Mbak Kinan sendiri? Jangan ditanya. Oke. It's okay. Oke, kalau- gitu ya. sebenarnya masih tabu ya kalau kita bilang perawan atau dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Kita sekarang agak sedikit mengulik menjurus ke Mbak Kinanya. Mbak Kina udah pernah pacaran berapa kali nih? Oh, Sejak jangan kapan? ditanya dong. Enggak, deretan alumninya berapa? Alumni kan bisa reuni. Bukan mantan ya, Bukan, alumni ya. Oh, alumni. Iya, alumni bisa reuni. Sejak kapannya ditanyain nih? Iya dong, sejak berapa kapan? kali? Yakin serius, ntar kaget. Enggak. Enggak apa-apa. Aku mulai tahu pacaran itu dari SD. Oh, oke. Dari SD, gara-gara aku sering lihat itu sinetron yang pacar-pacaran itu. Ale-ale pada masanya. Iya, Aktif-aktif si gitu ya. pada Oh, masanya iya. itu. Terus akhirnya aku pengen punya pacar. Waktu itu masih belum pada naik motor kan, masih naik sepeda. Pada waktu itu pacarku tuh jemput aku ke rumah. Kan namanya Sepeda nih. Iya, Sepedaan bareng, Pak. Sepedaan bareng. enggak, aku dijemput diboncengin. Mana diboncengin. dia boncengnya kan enggak ada yang di belakang. Dia boncengannya di depan. Terus kan So sweet. dia kan ya nggak ngomong ya, agak sarkas sih, agak pendek dia. Jadi dia mau boncengin aku tuh harus cari yang agak tinggi Oh gitu. iya, oke. Harus cari gitu. Terus kamu naik. Iya. Terus sedihnya lagi. Kita jatuh berdua anjay. Naik sepeda tiba-tiba jatuh. Iya bener. Bayangin, sekarang sama-sama, mohon maaf ya, sama-sama kecil ya. naik sepeda tinggi ya kan? Aku dulu waktu itu memang masih kecil sih, masih kurus. Apanya, Mbak? Masih kurus. Oh, bisa, tanya. masih Usianya kurus. juga masih kecil. Masih kecil. Pikiran gua, pikiran gua, Iya, pikiran masih gua. kecil. Aduh. Dulu. Oke. Terus Berapa kali nih? Enggak, berapa kali dulu? belum dijawab tadi. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali alumni? SD, SMP, SMA, SD 2 kali pacaran. Wow. SMP 5 kali pacaran. 7. Yang SMA sih parah sih, cuma 3 kali pacaran. Yakin nih. Parah cuma 3 kali. Oke, 10. Parah sih, soalnya mulai nakalnya di SMA iya sih. betul, mulai nakalnya sih di SMA. Jadi aku sama pacaran di SMA itu kayak ya yang mulai agak nakal tuh kayak mulai mabuk, mulai kenal keluar malam. Iya betul. Oke. Sebenarnya keluar malam juga dari SMP keluar malam sih. Oh iya. Cumanya dari SMP tuh agak dibatasin. Jadi jam 8 sampai jam 9 gitu orang rumah tuh pada di mana ayo cepet pulang gitu. Oke. Tadi dari SD ke SMA 10 nih. Kuliah. Kuliah Udah ganti. satu. Oh, 1. Oh, baru satu. 11 kali berarti ya. Oke. Iya. Tadi kalau aku ngulik dari jawaban udah mulai kenal dunia malam ya, mulai Yes. kenal mabuk dan lain sebagainya. Berarti udah mulai sejak SMA ya. Ya. Terus kalau cara pandang kamu terkait cewek-cewek yang di zaman sekarang nih kita itu hal yang umum, nggak cuma cowok, nggak cuma cowok doang yang minum, nggak cuma cowok doang yang rokok dan betul. sebagainya.
Terus kalau untuk menurut kamu nih, untuk cewek-cewek yang minum, untuk cewek-cewek yang ngerokok di era zaman sekarang, terutama kamu sendiri tuh kayak apa sih? Ya kamu kan Jujur. seperti yang kamu bilang tadi, Ya, kamu SMA udah mulai juga minum minum dan juga. Jujur nih, aku sampai sekarang masih dulu sih ngerokok, tapi sekarang aku udah ganti pakai vapor. Oh, Pakai vapor, pakai pot ya. ya, pakai pot itu. Pakai pot yang kayak gini nih. Oh, Nih, oke. kecil nih ya, karena aku gak suka yang gede-gede. Oh, sukanya yang kecil panjang, guys. Iya. Aduh, aku benci pikiranku. Aku suka pikiranku. Iya. Langsung saja nih, nggak usah yang gimana-gimana. Kan tadi dari 11 orang nih, dari 11 orang. Terus pertama kali nakal kan tadi katanya SMA. Mulai SMA sudah mulai kenal lah. Mulai kenal dengan kenakalan zaman SMA lah ya. Terus mulai kenal dengan film porno? Aku Nonton Iya pertama kali kayak mulai nonton. kenal. mau nonton. jujur apa mau bohong? Jujur Ya, dong. ya terserah sih. Kenapa nggak nanya bohongnya dulu gitu? Kalau bohongnya emang gimana? Kalau bohongnya belum pernah. Iya, Kelihatan kita bohong jujur ya. kan? Iya. Kita Dia jujur ya, ngomong berarti mulai jujur aja kapan? kelihatan bohong. mulai dari SMP sih. SMP udah kenal hal sing Dulu kan belum ada zamannya VPN kan. Sekarang kan ada zamannya VPN. Oh, kenal VPN juga. Jangan-jangan juga masih Sampai sekarang. Ya iyalah. Iya, gila apa enggak? nonton sama ngelakuin nggak? Atau nonton doang nih? Ini kan beda nih. Nonton. Ngelakuin Kadang juga. kalau imajinasinya lagi itu ya Hayu. ya hayu gitu Lagi aja. suka. Hayu gitu lagi ya. juga. Hayu Hayu. jalan. Oke. Hayu jalan gitu Terus aja. gini. Bagian tubuh nih. Bagian tubuh dari cowok yang menurut kamu bisa buat ketika kamu lihat tuh. Wih, sensasinya. Kalau bahasa Itu gaulnya- yang mana? Itu kalau bahasa gaulnya kalau bilangnya fetisnya kamu ketika ngeliat cowok tuh. Sangenya kamu Ya, wes. Adi. Is. Frontal sekali. Iya dong. Kita mah nggak usah muna dong. Lihat apa ya? Kalau cowok, kalau cowok lihat payudaranya seksi atau bokong seksi. Ya kan? Ya. Nah, kalau cewek nih lihat cowok nih, kalau lihat cowok terus dia merasa gitu pas lihat apa? Oh, ada. Apa? Kalau aku lihat perutnya. Perutnya suka yang kayak gimana? Perutnya yang gimana, yang rata, Yang buncit, six-pack, six-pack apa, atau Tapi one aku pack? suka cowok gendut sih. Au. Ah, Kalian pada ngapain sih? Enggak. pegel. Kok tiba-tiba Merasa terinspirasi saya. enggak jadi sesek nih celana gitu. Terinspirasi saya. Oke nih, kalau ngulik dari itu berarti pergaulannya Mbak Kinan kan lingkungannya berarti luas banget teman-teman dari. Kalau Mbak Kinan sendiri, sekarang banyak sekali ya cewek-cewek pakai tato, terus cewek-cewek yang ke klub malam dan lain sebagainya, hal seperti itu. Kalau menurut Mbak Kinan sendiri untuk cewek-cewek seperti itu, cara pandangnya Mbak Kinan maksudnya menilai cewek-cewek seperti itu biasa aja atau seperti apa tuh? Bisa dijelasin nggak sih? Sah-sah aja sih. Ngapain cewek nggak boleh ke klub malam? Apa ada aturannya cewek nggak boleh ke klub malam? Oh. Justru cewek yang seperti ini nih, yang punya banyak temen biasanya, karena dia nggak membedakan gitu kan. Kita harus open minded terkait hal seperti itu teman-teman ya kan? Oke. Terus nih kalau Mbak Kinan untuk pertama kali ciuman ini mulai kapan? Aku Pertama kali ciuman ya? Tadi kan kalau kita mulai nakal nih SMA nih, tapi SMP mungkin dia ya. tapi udah tahu, itu udah jawabannya itu. Berarti mulai SMP. Gila loh. Aku aja SMA. Jujur banget ya Anda. Aku aja SMA, dia SMP loh. SMP saya masih main PS, Pak. Tuh, bayangin. Anda jangan bohong. Saya mulai SMA kalau saya. Saya mulai SMA ini. Ya, makanya kita aja SMA, dia SMP loh. Udah deh SMP. Luar biasa sekali. Luar biasa. Karena pada waktu SMP tuh apa ya? Kayak gandengan doang tuh kurang asik. Oh, it's okay, it's okay. Kurang seru kalau cuma nonton dan gandengan. Benar, Apalagi bener cuman banget. Beli bakso, minum es teh gitu ya. Apaan sih gitu kan? Apalagi cuma gini doang. Oh, Itu mah udah basi. Lutut mulai bergoyang teman-teman. saya suka menikmati. pikiran saya. Oke, terus ini nih, bentar, yang bikin saya penasaran. Kan tadi kamu bilang lebih suka cowok yang gendut nih, ya.
Terus apa sih yang kamu pikirkan ketika kamu melihat perut dari cowok gendut itu? Lucu aja, dicubit-cubit gini kayak squishy. Terus kalau Aku gini, aku suka mainin pusar. Bawahnya puser, pusernya maksudnya. Bukan, aku suka mainin pusernya. Pusernya teman-teman. Tolong dijaga pikiran kalian semua. Tolong dijaga pusernya. Jangan sampai ke arah bawah atau kemana-mana. guys, Pusernya. lihat nih, udah keringet dingin nih, lihat. Suasananya dingin, Ya ampun. tapi mulai keringetan. Oke. Terus ini nih, kira-kira menurut kamu cowok yang ideal buat kamu tuh yang seperti apa? Maksudnya nih kita bilangnya plan untuk ke depan ya. Kamu kan udah mulai mahasiswa, udah mulai dewasa, kamu pasti udah ngelewatin kenakalan-kenakalan itulah. Kan? Untuk plan ke depan tuh kamu pengennya gimana? Nyari cowok sing kayak gimana untuk jadi bapaknya anak-anak? Ya, Bapaknya anak-anak. bapaknya anak-anak. Ya kalau aku sih realistis aja ya, cari cowok yang kerja. Pasti kerja. Karena cewek tuh sekarang tuh pada dinilai tuh matre, karena iya, tuh mereka tuh kayak gak bisa mandiri. Tapi sebenarnya sih cewek tuh bisa mandiri loh. Realistis kan? Sebenarnya Bener. cewek itu realistis kalau Realistis. nyari cowok sing mapan. Sebenarnya cowok aja juga nyarinya cewek juga pasti yang cantik lah ya, Putih pasti. mulus, Pak. Pacaran aja sama bihun. Putih mulus dan seksi. Putih mulus seksi. Kurus. Betul, putih mulus dan seksi. Pacaran aja sama bihun, gak apa-apa. Apalagi sekarang gini, kalau cowok nggak kerja, gimana dia mau dapet cewek yang cantik gitu? Nah. Emang dipikir make up pakai BPJS kan juga enggak Ya kan? karena Gitu skincare, loh. skincare ya. Nah. Skincare kalian cewek-cewek tuh gak ditanggung sama BPJS dan juga rumah sakit. Jadi dengerin kalian buat harus cowok-cowok bekerja tuh. juga. Kita harus mulai sadar akan hal itu, Dengerin buat teman-teman. cowok-cowok. Cowok-cowok juga palingan kalau kalian dimintain sama cewek kalian buat beliin skincare, kalian juga jangan mau lah. Karena kan mereka itu kebutuhannya cewek. Betul. Terus belum pasti juga untuk dinikahin kan? Nah, Terus untuk cewek-cewek betul. juga jangan terlalu tergantung sama cowok kalian. Kalian juga harus mandiri. Oke. Jangan muncul stigma kalau jelek gak doyan, kalau cantik tapi gak kuat bayar ya. oh itu statement Anda ya Bapak? Itu mungkin saya baru dengar itu. Saya baru dengar itu. Sepertinya itu statement Anda sendiri. Saya terpojokan hari ini. Jadi nyari cowok yang mapan untuk ke depan itu hal yang realistis untuk cewek-cewek zaman sekarang untuk mencari hal seperti itu ya. Betul. Mungkin dari Mbak Kina nih, kehidupan mahasiswa tuh kita kembali lagi ke mahasiswa. Sekarang nih banyak banget kan stigmanya mahasiswa itu cuma hobi nongkrong, hanya sana sini ini itu, hedon lah. Mainnya terus juga ada juga nih yang bilang ayam kampus, Pak. Si ayam kampus. Si ayam kampus. Kalau kita Si bilang ayam si kampus. ayam kampus. Kalau menurut Mbak Kina, Terus kandangnya di mana kandangnya? Kandangnya di situ. Oh, di situ. Ya oke. kalau menurut Mbak Kina untuk cara pandang Mbak Kina terkait ayam kampus itu kayak gimana sih? Ayam kampus. Definisi ayam kampus menurut aku ya. Ya. Definisi ayam kampus itu satu, dia cantik. Pasti. Dia cantik. Dia punya banyak temen cowok. Pastinya itu banyak banget dijulukin bahwa dia tuh ayam kampus. Bahkan nggak munafik sih, aku pernah dijulukin ayam kampus sama temen aku sendiri. Oke. Tapi gitu. kira-kira statement itu benar nggak? Statement apa? Memang aku tuh punya temen cowok banyak. Maaf, agak kesleo. Temen cowok banyak. Jadi ya udah nongkrongnya sama cowok-cowok gitu. Terus ntar malam ke klub bareng-bareng apa gimana Dugem gitu. minum gitu Iya. ya. Tapi definisi ayam kampus itu berbedanya tuh kayak gini. Ayam kampus tuh biasa clubbing di sini terus dibungkus sama om-om. Nah tuh. Lebih identik ke om-om berarti ya. Jadi kayak ani-aninya om-om. Ani-aninya om-om. Kalian tahu ani-aninya gak sih? Bahasa baru. Ini ya apa ya? Lebih ke piaraan mungkin ya? Ya betul. Oke, lebih ke piaraan. Ani-ani. Ani-ani Kata-kata catet ya. baru nih. Kosakata baru. Oke. Catet. Ini nih. Lagi. Kalau Mbak Kinan sendiri itu lebih suka tempat kencan yang seperti apa sih?
Yang rame gelap, atau yang sepi, Sepi. gelap, tenang. gelap, sepi, tenang, bisa berduaan. Oh, itu kira-kira mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kita ngobrol biasa. Oh, ngobrol doang. Ngobrol 30 Yakin menit. nih? Awalnya sih ngobrol. Ya, 30 menit aja Oke, ngobrol. oke. 30 menit. Ngobrol, Awal- bercanda. Awalnya ngobrol. Kalau mau gitu ya Ya yuk. lain tempat lah, ya gila kali. Ya, enggak, Masa di tempat umum? Ya enggak, maksudnya kan Ya kalau tadi sepi, sunyi, tenang kan berarti nggak ada orang. Sepi, sunyi, tenang kan bukan berarti nggak ada orang. Orang di situ, di sini banyak orang juga. Berarti itu nggak sepi namanya. Nah, makanya. Gitu loh. Makanya harus bisa dibedakan definisinya. Oke, oke, kita yang salah ya. lagi-lagi masalah-salah, Pak. Namanya cowok tuh nggak ada pernah nggak benar. ada namanya mbak salah, adanya masalah. Iya. Oke. Jadi Anda sebagai laki-laki harus sabar sama wanita. Iya, sudah sangat Sudah sabar kita. Karena kita nggak munafik, karena kita laki-laki membutuhkan perempuan seperti ini untuk duduk manis di rumah menunggu kita, memijiti Ya. kita lelah. Ya, tapi mas- tapi aku meskipun- nggak mau loh cuma mijetin doang. Terus Maksudnya gini. Jangan. Maksudnya gini, kalau ntar kan dia pulang kerja, Ah. terus kita di rumah nih, kasarannya nih kita kayak ibu rumah tangga. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang kayak ibu rumah tangga banget, jadi aku tuh kayak lebih suka di luar. Oh, kerja. Iya. Di luar betul. itu maksudnya berkarir atau hanya sekedar ngabisin duit suami atau Ya, entahlah itu. yang penting keluar ya, yang penting keluar keluar rumah aja ya. dulu. Entah itu ke salon, entah itu ngopi, nongkrong, entah itu Nongki-nongki lah ya. Iya, kan sekarang banyak nih mama-mama muda. Oke. Ngomong-ngomong tentang mama muda nih, kamu punya rencana buat nikah muda nggak? Siapa tahu setelah lulus kuliah langsung mau nikah. Awalnya punya mau- sih, Terus cuma makin kesini makin mikir apa yang dipikirin? kalau aku nih nikah muda, anakku bakalan gimana? Aku aja emaknya kayak gini gitu. Kan enak dong, Kayak manggilnya temen. kakak nanti ya kan? Oh, kalau jalan ya, kalau jalan. Nanti Manggilnya kalau ada mas-mas kakak ganteng, dong manggilnya manggilnya. kakak. Nanti anaknya dikasih tahu, nak, kalau di luar jangan manggil mama ya. Manggilnya kakak. Manggil kakak. Bagus kalau gitu, kalau dipanggil tante. Ini. Ini Susah kalau kan kalau, ini? tante, kalau saya dengar tante, saya pengen minta Pengen transfer. Iya, saya pengen minta transfer. Oh, Anda itu ya peliharaannya tante-tante ya. Aduh, berat nggak dong. Oke, jadi gitu ya. Sore ini cukup segitu. Bentar. Apa? Satu lagi yang terakhir. Sebelum kita close nih. Saya minta Mbak Aki nanti untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman kita seusia, mahasiswi yang dimana dengan pergaulan zaman sekarang, apa sih pesan yang ingin sampean sampaikan ke mereka? Ya pesannya gini aja, kalian harus pinter milih-milih temen. Karena apa? Nggak semua teman itu baik sama kalian. Jadi ada yang fake friend, ada yang true friend sama kalian. Jadi buat kalian yang teman-teman yang fake friend, mendingan kalian nggak usah lah temenan-temenan sama orang yang bener-bener pengen cari temen. Kalian itu cuma bermuka dua lah, kasarannya seperti itu. Oke, teman-teman bermuka dua, rasakan itu. Damage-nya pasti dengerin. luar biasa. Sekilas pesan dari Makinan, tolong yang baik diambil, yang buruk disimpan. Oke. Dinikmati sendiri, Pak. Dinikmatin sendiri, oke? Dinikmati sendiri. Nanti kira-kira sekiranya kalian ingin pelajaran-pelajaran yang lebih yang lebih mengena, bisalah DM Mbak Kinan gitu kan. Siapa IG-nya tahu. nanti kita cantumin di kolom deskripsi, dengan kalian bisa stalking, kepo-kepoin IG-nya Mbak Kinan, oke? Tapi harus follow dulu ya, karena IG ku dikunci. Oh, Oke. ingat follow dulu. Follow, jangan lupa follow, lo jangan cuma lihat lo jangan cuma lihat lo. Oke, mungkin cukup ya. Cukup gitu ya. Jadi untuk teman-teman cukup sekian ngobrol kita sore hari ini. Jadi tunggu video kita berikutnya dengan narasumber lainnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, dan Lalu lintas punya kita.